Oke, kita kembali ke topik kesebangunan bangun datar. Sebelumnya, Mem sudah jelaskan mengenai konsep kesebangunan ya. Jadi kita bahas kembali mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, notasi sebangun seperti ini ya. Oke, syaratnya ada dua. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini harus kamu ingat. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian harus perbandingannya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar ya. Jadi di panjang sisinya itu perbandingannya yang sama, di sudutnya dia harus sama besar yang bersesuaian. Nah, yang bersesuaian maksudnya bagaimana? Bersesuaian itu artinya posisi letaknya itu sama gitu ya. Nah, seperti contoh berikut. Periksalah apakah persegi panjang ABCD ini sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, saya periksa ini dua bangun. Apakah ini sebangun? Maka saya harus periksa kedua syaratnya ini. Oke, syarat yang pertama kita periksa. Apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu perbandingannya sama? Kita cek ya. Nah, sekarang yang pertama sisi AD. Ini sisi AD. Ini sesuai dengan apa? Bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan PS kan? AD itu seletak atau bersesuaian dengan PS. Oke, kita buat perbandingannya. Maka perbandingan itu bisa saya ganti jadi bentuk per ya. AD per PS. Ini. Kita lihat perbandingannya AD banding PS itu berarti AD-nya 4, PS-nya 8. Kalau saya kecilkan ini jadi 1. Iya, 1:2 ya. Oke, sisi yang berikutnya itu untuk tingginya ya. Sisi berikutnya itu yang ini, AB-nya. AB, oke. Ini per. Ini sesuai dengan apa? Iya, sesuai dengan PQ. Berarti AB per PQ itu sama dengan AB kita 5 per PQ saya 10 ya. 5/10 ini saya kecilkan menjadi 1/2. Oke, berarti sama ini semuanya ya. Nih ya, maka perbandingannya ini sama. Perbandingannya sama. Saya tulis ya. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Ini bentuknya persegi panjang ya. Pasti sudutnya ini semuanya 90 kan? Oke, kalau kita ngeceknya itu sesuaiannya sudut A ini bersesuaiannya itu pasangannya itu adalah sudut P gitu dia. Ini benar ya, sama-sama 90 memang ya. Oke, A dan P itu 90. Kemudian B dan Q ini juga 90 kan? Oke. Sama-sama 90 mereka. Kemudian sudut C itu letaknya sesuai dengan sudut R. Berarti sama-sama 90. Kemudian sudut D itu dengan sudut X sama dengan 90. Ini sudut-sudutnya. Sudut yang bersesuaian itu sama. Oke, bukan artinya ini harus 90 semua ya, bukan. Tapi ini sudut A itu mempunyai besar yang sama dengan sudut B, sama-sama 90. B dan Q sama-sama 90. Gitu maksudnya nak ya. Oke, ke contoh soal nomor 1. Oke, contoh soal nomor 1 kita lihat. Saya punya persegi panjang ABCD dengan PQRS ini sebangun ya, sebangun. Jika ABCD dan PQRS sebangun, tentukanlah panjang QR. Ini yang ditanya ya nak, panjang QR. Ini ditanya. Oke, cara mencari salah satu panjang sisi jika tidak diketahui, kita lihat syarat kesebangunannya, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Langkah pertama kamu cek pasangan sisi bersesuaian mana yang kedua-dua sisinya itu diketahui nilainya. Kita cek AD itu bersesuaian dengan apa? Apakah dengan PS? AD dengan PS? Oh tidak, bukan ya. Ini kalau kita putar, kita balikkan, maka AD itu pasangannya adalah PQ. AD itu pasangannya PQ ya kan? Dua-duanya diketahui nilainya. Cocok ya? Maka ini saya buat AD, buatnya gini ya. Ya AD per PQ. Nah,
Oke, ini diketahui nilainya. Sama dengan kita cek mana yang ditanya X ini. Oke, ini pasangan X ini mana? Ini karena AB kan? AB dengan QR. Jangan dibuat QR banding AB, terbalik. Tadi kita buatnya ini yang pertama sekali dari sini. Maka kita yang pasangan yang kedua juga dari sini ya. Maka ini saya buat AB per QR gitu dia. Oke ya, dari kiri duluan kita buat. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. AD itu 4 cm per PQ-nya 6. Sama dengan AB-nya 16 per QR-nya yang ditanya. Membuat tetap QR. Bisa ya, baru kita matikan, kita kecilkan. Boleh posisinya atas bawah atau menyamping seperti ini pun boleh. Yang tidak boleh itu posisi silang, itu nggak boleh. Oke, ini mematikan posisi sejajar 4 dengan 16. Sama-sama bagi 4. Ini 1, ini 4. Oke, kali silang. Setelah ini kan kali silang kan 1 kali QR itu sama dengan QR. Sama dengan 6 kali 4 itu sama dengan 24. Berarti dapatlah QR-nya ini sama dengan 24 cm. Paham ya? Kemudian pertanyaan B ditanya adalah keliling PQRS, kelilingnya ini. Kita tahu bahwa rumus keliling itu adalah 2 dikali P tambah L, iya kan? Oke, tinggal kita masukkan 2 kali panjangnya QR ya, itu berarti 24 tambah lebarnya 6. Sama dengan 2 dikali 24 tambah 6 itu 30. 2 kali 30 60 cm. Bisa sampai situ ya. Oke, next berikutnya contoh kedua. Contoh kedua itu adalah bentuk trapesium. Kita cari kesebangunannya. Ini kita lihat sesuaiannya. Ditanya PS ya. Kita lihat. Nah, mana PS-nya? Kita cari ini yang ditanya PS. Oke, kamu cari dulu pasangan yang dua-duanya nilainya diketahui. Apakah ini dengan ini ada, nak? Oh, ini tidak ada. Jangan pilih itu. Yang dua-duanya nilainya ada itu adalah ini dan ini. Ya kan, SR dan DC. Maka pasangan pertama membuat SR per DC sama dengan. Oke, kemudian yang ditanya, ini PS ya. PS per pasangannya adalah DA. Nah, tinggal masukin nilainya. SR-nya 12 per DC-nya 6 sama dengan PS-nya itu yang ditanya PS per DA-nya 4. Oke, baru kita kecilkan. Ini kan nggak bisa ya tadi ya. Ini kita kecilkan. Sama-sama bagi 2. Ini 2, ini 3. Oke, 12 bagi 3 juga bisa. Ini 1, ini 4. Kita kali silang. PS kali 1 itu PS sama dengan 4 kali 2 8 cm. Diperolehlah jawabannya 8 cm. Bisa ya. Kemudian untuk yang B. Yang B ditanya AB. Berarti ini ya nak, AB ya. Oke, kita cari pasangan yang pertama di luar. Dua-duanya dikasih tahu sama ini ya. SR per DC juga ya. SR per DC sama dengan. Oke, untuk AB-nya ini berarti ini ya. PQ per AB. Kita masukkan angkanya. SR-nya tadi 12 per 6 sama dengan PQ-nya 16 per AB-nya ini tetap AB. Kita lanjut. Ini bisa mati bagi 6. Ini 1, ini 2. 2 ke 16 bagi 2 ini 1, ini 8. Kita kali silang. 1 kali AB, AB. 1 kali 8, 8 cm. Oke, gitu jawabannya ya. Kita lanjut. Soal terakhir nomor 3. Oke, ini ada segitiga. Oke, bentuknya ini harus kamu sesuaikan letaknya. Nah, sudut A itu pasangannya dengan sudut apa? Bukan sudut D, ini 80, ini 40. Berarti bukan sudut bersesuaiannya bukan ini ya. Harus sama-sama 80. Oke, berarti sudut A itu sama dengan sudut F gitu ya. Sudut A itu pasangannya adalah sudut F, sama-sama 80. Kemudian ini sudut C. Ini sudut C itu 60. Sudut C 60. Pasangannya siapa nak sudut C? Apakah sudut F? Tidak. Ini D 40. Berarti ini sisanya. Oke, berarti sudut E itu adalah 60. Oke, bisa ya? Karena dia tinggal ini ya. Kemudian sudut B.
Sudut B sama dengan, sudut B ini harus sama dengan, iya, sudut D. Oke, sudut D itu sisanya 40. Berarti bisa membuat di sini ini 40, ya kan? Ini E-nya tinggal 60 tadi. Bisa ya, berarti ini diputar segitiganya sehingga posisi letak mereka sama. Paham ya? Oke, pertanyaan yang B. Nah, hati-hati untuk melihat sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga. Kamu harus perhatikan letak yang bersesuaiannya, yang sama. Oke. Nah, sekarang panjang DF dan panjang BC yang dicari. Kita cari sama seperti sebelumnya. Yang ke pasangan, yang kedua-duanya itu dikasih tahu angkanya. Nah, ini 16, ini AC 16. Itu sama dengan mana? Apakah DE, apakah EF atau DF? Kita cek. AC ini itu adalah 80 dan 60. Maka bersesuaian dengan yang 80 60 juga. Mana 80 60? Nah, ini kan? Oh iya, ini dia ya. Ini berarti EF. Berarti membuat di sini AC per EF. Ini sama dengan apa yang ditanya ini DF. DF mana DF? Ini X ya. Jangan DF dibuat di atas. Kita mulai dari sini tadi, oke? Berarti DF nanti di bawah. DF ini pasangannya siapa? DF ini 40 dan 80. Nah, mana 40 80? Ini 40 80 ini ya. Berarti itu pasangannya adalah AB per DF. Oke, kita masukkan angkanya. AC-nya tadi 16 per EF-nya 4 sama dengan AB-nya 12, DF-nya itu yang ditanya DF. Kita kecilkan bagi 4 ini 1, ini 4. 4 dengan 12 juga bisa dibagi 4, ini 1, ini 3. Kita kali silang 1 kali DF, DF sama dengan 1 kali 3, 3 cm. Bisa ya, itu untuk DF. Kemudian untuk BC, BC mana? Ini BC. Oke. Pasangan yang pertama sama, kita tetap pakai ini ya. AC per EF. Ya, sama dengan ini ya, BC ya. BC itu adalah 40 60. Yang mana 40 60 nak? Ini 40 60. Berarti DE. Oke, sekarang kita masukkan AC-nya 16, EF-nya 4 sama dengan BC, tetap BC ini yang ditanya, per DE, DE-nya 5. Bisa ya. Kemudian ini mematikan, bagi 4 ini 1, ini 4. Kita kali silang 1 kali BC, BC 4 kali 5 20 cm. Oke, ini penjelasannya untuk contoh-contoh soal mengenai dua bangun yang sebangun. Jadi intinya kamu harus bisa melihat panjang sisi-sisi yang saling bersesuaian sehingga ketika membuat perbandingannya kamu tidak keliru. Begitu ya, begitu juga dengan sudutnya, melihat sudut-sudut yang bersesuaiannya juga harus tepat. Kamu bisa putar berulang-ulang kembali video ini agar kamu semakin memahaminya. Jika ada yang kamu ingin tanyakan, kamu bisa langsung tanyakan ke Mem. Oke, selamat belajar semuanya. Terima kasih.